dari Bang Anton. Kemudian untuk selanjutnya Bang Anton bentar. Bolehnya belum bisa dengarkan. Bolehnya si Adon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adun di Ngomel, Ngobrol Menang Ilmu. Kali ini di depan saya udah ada narasumber yang spesial karena dengan kesibukannya ini bisa meluangkan waktu di Ngomel ini. Karena buat yang tahu-tahu aja nih ya, mungkin banyak teman-teman sekitar saya yang pengen sharing, bertukar pikiran dengan beliau. Tapi di saat ini saya mempunyai kesempatan bisa ngobrol lebih jauh dengan beliau. Langsung kita sambut aja Bang Anton. Yes. Thank you Dun. Assalamualaikum Bang Anton. Diundang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya dulu sebelum kita ngobrol banyak nih Bang. Tentunya nanti saya bakal banyak bertanya ke Bang Anton. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu tentang Ngomel ini Bang. Oke, Ngomel ya. Sepertinya memang ini konten yang sangat kreatif, sangat edukatif juga. Jadi perlu saya meluangkan waktu untuk mensupport pastinya ide-ide kreativitas khususnya anak-anak muda gitu ya. Jadi terus dikembangkan Dun, karena secara filosofi bagus Ngomel gitu kan, ngobrol menang ilmu. Jadi ya kita juga segala sesuatunya harus dilihat dari sisi banyak manfaatnya. Kalau buat Banten sih keren ini acara. Nah, buat yang penasaran ini, mungkin tadi saya bilang narasumber spesial. Ini boleh diperkenalkan Bang ke teman-teman Ngomel ini? Perkenalan ya. Kayaknya so terkenal banget sih. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman yang memang mungkin nanti subscribe ataupun yang nonton yang memang mungkin satu pekerjaan, berarti memang sudah nggak asing gitu kan ya. Saat ini mungkin secara singkat perkenalkan, nama saya Anton Hendarsyah. Biasanya teman-teman di ruang lingkup pekerjaan manggilnya ada Bang Anton, ada Kang Anton gitu ya, dunia karena mungkin sama-sama orang Sunda. Sekarang posisinya saya menjabat sebagai supervisor. Artinya di salah satu perusahaan provider internet Bang ya. Ya, lebih tepatnya. Tapi yang terbuka di Indonesia. Nomor wahid. Ini makanya spesial ini agak sedikit grogi nih. Bisa aja nih. Makanya kita ngobrol-ngobrol santai aja kali Bang ya. Oke, siap. Nah, jabatan Bang Anton ini adalah supervisor tadi yang disebutkan Bang Anton. Tentunya di dalam jenjang karir, di dalam pekerjaan tentunya banyak juga yang menginginkan posisi Bang Anton ini. Bisa diceritakan sedikit nggak Bang kalau kita balik ke belakang gitu? Apakah di perusahaan tersebut Bang Anton melamar atau masuk ke perusahaan tersebut itu apakah sudah menjadi supervisor atau merintis dari bawah terlebih dahulu Bang? Oke, mudah-mudahan ini juga salah satu hal yang bisa menginspirasi dan sesuai dengan tema kita nih ya, ngobrol harus menang ilmu dari obrolan ini. Betul. Jadi mudah-mudahan apa yang mungkin Bang Anton alami secara proses gitu ya, tadi berhubungan dengan jenjang karir, pastinya nggak langsung jadi posisi sekarang dulu. Bang Anton juga merasakan perjuangan berdarah-darah lah intinya. Jadi mulai dari bawah sampai dengan posisi middle, dan alhamdulillah sangat bersyukur dengan posisi saat ini. Jadi untuk teman-teman mungkin ini bisa dijadikan pegangan juga. Jadi kerja ya memang yang pertama itu pasti kerja itu harus fokus, serius gitu, dan ya kita ada tujuan yang perlu dicapai. Jadi nggak hanya ya udah kerja hanya mengalir dan menggugurkan tanggung jawab aja. Itu sih paling penting. Tentunya artinya dari kita sendiri harus ada motivasi, ada keinginan Bang ya untuk naik ke level-level selanjutnya gitu ya. Itu harus, itu paling penting, karena kalau kita udah nggak ada target yang dituju, kalau menurut saya pribadi hanya buang-buang waktu dan energi aja sih. Nah, sebagai supervisor sendiri Bang Anton tentu katakanlah banyak membawahi leader-leader yang lain mungkin. Itu bagaimana Bang untuk menghadapi, menyikapi katakanlah tim yang tentunya
berbeda pikiran, berbeda keinginan. Bang Anton sebagai leadernya sendiri bagaimana? Yang pertama, kalau Bang Anton secara pribadi mungkin memahami karakter itu paling penting, karena tujuannya kita bekerja sama itu kan pastinya apalagi dengan tim, kita tuh harus memanusiakan manusia. Iya. Jadi yang pertama yang mungkin yang biasanya sekarang Bang Anton coba terapkan gitu ya, secara prinsip kerja, semua itu harus nyaman dan happy. Karena pada saat dijalani dengan sukacita, nyaman, happy, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Itu sih yang paling penting. Artinya saling keterkaitan mungkin Bang ya. Ya, itu karena paling penting itu. Karena segala sesuatunya kalau memang sudah dijadikan hal yang memang keterikatan tadi, semuanya bisa lebih natural. Tapi apakah ada pernah ada kendala gitu Bang dalam satu tim, mungkin bawaan Bang Anton berbeda selisih paham, itu bagaimana Bang untuk solusinya? Solusinya sangat mudah sih sebetulnya, Don. Tadi ya, karena kuncinya kita memahami karakter satu sama lain, pasti secara treatment pun akan beda. Mungkin ada yang hanya bisa didiskusikan secara di forum, atau kalau misalkan memang memungkinkan, ya kita bisa ngobrol secara face to face atau dari hati ke hati. Biasanya kan ya secara umum hati manusia itu kan lembut. Jadi sebetulnya yang membedakan itu kan cara memperlakukan dan cara berkomunikasinya saja. Artinya harus ada pendekatan juga Bang ya, kepada itu, orang tersebut ya, untuk memahami karakter itu yang masing-masing. paling utama pastinya, pendekatan, karena kita nggak bisa pukul rata, perlakuannya harus sama. Nah kendalanya Bang, apa yang Bang Anton rasakan? Ya, mungkin ini agak sulit nih untuk memecahkan masalah di samping berbeda kepala ini Bang, berbeda pemikiran. Kendala utama timing sih Dun, kalau menurut Bang Anton, karena kita juga nggak bisa mengandalkan secara feeling. Contoh misalkan pada saat kita sudah tahu, oh ini sepertinya memang perlu ada pembahasan lebih lanjut, tapi mungkin timingnya, apakah memang waktu kesibukan kita sulit untuk menyisihkan, atau yang bersangkutan mungkin dalam keadaan mood yang kurang bagus. Jadi itu juga salah satu hal penting, karena kita tidak bisa memaksakan apa yang kita sampaikan, yaitu juga selalu jadi kebenaran. Jadi menurut Bang Anton paling penting itu timing. Nah, mengenai jenjang karir Bang, apakah umur berpengaruh Bang untuk kita mengejar jenjang karir? Contoh mungkin umur di atas 30 saya harus menjadi seperti apa, ataupun kemungkinan di atas 35 saya nggak mungkin nih naik satu jabatan gitu, satu level. Apakah ada berpengaruh umur Bang? Mungkin kalau secara ilmu teori memang akan ada, karena usia produktif itu kan memang mungkin secara matematisnya dihitung dari usia. Cuma kalau memang secara praktik ataupun implementasi, kalau menurut Bang Anton usia itu hanya angka. Karena kembali lagi terhadap sebagaimana kita pribadi itu produktif dan memang berpengaruh. Ya, kita juga harus realistis. Contoh misalkan pada saat regulasi itu dijalankan di perusahaan dengan usia segini, kemungkinan tidak masuk kriteria. Biasanya kan suka ada tuh. Kayak di perusahaan, untuk naik ke level leader misalkan, syarat utamanya usia tidak lebih dari 30 tahun. Nah, kalau kita sudah lebih dari 30 tahun kan sudah gugur secara seleksi alam gitu, Dun. Makanya menurut Bang Anton kita juga harus pinter memanfaatkan momentum. Jadi kalau misalkan memang kita berkarir di satu perusahaan, kemudian kita ada di zona nyaman, biasanya kan kalau sudah nyaman kita akan merasa ya udah akan aman-aman aja. Tapi secara tidak langsung itu juga bisa jadi bumerang ataupun blunder buat kita. Nah, kalau menurut saya yang mungkin secara pengalaman saya amati, ya lebih baik memang kita punya seolah-olah journey yang memang kita harus capai. Contoh misalkan kalau teman-teman yang punya kreativitas di bidang usaha, itu hal penting harus disiapkan, karena kan namanya kita bekerja ke orang, mau sampai kapanpun ya mungkin tidak akan bisa melampaui seperti kita punya usaha sendiri. Itu sih kalau menurut Anda. Kecil apapun usaha kita ya kita bosnya. Kan? Nah, itu. Dan secara menyeluruh artinya untuk umur ini berpengaruh dengan kinerja kita juga Bang ya. Tetapi apakah memang itu sangat berpengaruh Bang? Artinya ya siapa tahu lebih dewasa mungkin dia bisa lebih menyikapi
untuk jenjang karir itu untuk menyikapi hal-hal yang lainnya begitu. Oke. Secara sudut pandang ya pastinya, apalagi yang berhubungan dengan karakteristik yang melibatkan fisik. Usia itu pasti akan Pasti, berpengaruh. Tapi kalau terkait dengan cara kita mengambil keputusan, ide-ide cemerlang, menurut Bang Anton pribadi itu juga akan jadi penunjang faktor X. Ya. Dengan usia-usia yang mungkin sudah semakin matang, pastikan akan berhubungan dengan pengalaman dia juga semakin matang. Jadi kalau misalkan untuk decision maker, pengambil keputusan seperti itu, mungkin ya itu bisa membantu. Tapi kalau misalkan secara scope of worknya melibatkan fisik dengan usia yang semakin bertambah, ya kita juga akan sulit mengimbangi. Jadi pinter-pinter kita aja sih Dun. Kalau memang berhubungan dengan yang theoretical seperti analisa atau analytical thinking, mungkin dengan usia semakin bertambah, semakin bijak dan dewasa, itu jadi faktor pendukung. Tapi kalau kita misalkan kerjanya kayak yang berhubungan dengan fisik seperti di pabrik atau buruh, ya repot. Nah kalau untuk jenjang karir ini Bang, misalkan gitu salah satu yang memang saya pengen jenjang karir itu, tapi kalau misalkan yang enggak nih Bang, pendapat Bang Anton bagaimana? Kalau misalkan gue pengen tetap gini aja lah gitu. Sebetulnya itu pilihan ya Dun. Pilihan. Artinya kan itu hak-hak dari masing-masing individu. Kalau tugas Bang Anton biasanya kalau memang mungkin ada waktu ruang yang tepat buat berinteraksi atau komunikasi, biasanya saya juga selalu merimain. Jangan sampai kelamaan di posisi yang memang mungkin dianggap nyaman. Contoh gitu ya, yang memang di bawah, ya minimal naiklah ke middle, atau kalau memang memungkinkan bisa naik level. Ya salah satunya dengan membangun relasi. Karena kalau circle-nya yang kita bangun hanya dengan ruang lingkup itu saja, itu biasanya yang pendukung yang bikin nyaman ya. Betul sih. Karena memang lingkungan juga faktor yang bikin nyaman juga, itu adalah teman-teman kerjanya. Nah, dari kesibukan Bang Anton ini menjadi supervisor dan juga sebagai kepala rumah tangga nih Bang. Bang Anton punten berapa anak Bang? Alhamdulillah secara keberkahan di rumah tangga dipercayain amanah karunia ada 6 orang. 6 orang anak ini. 6 orang anak sudah menjadi bisa terlihat muda Bang Anton, terlihat muda banget, tapi jenjang karirnya sudah terlihat. Nah Bang, kalau dari pembagian waktu sendiri Bang Anton di tengah kesibukan Bang Anton bekerja dan juga keluarga itu gimana Bang? Ya sebetulnya memang pembagian skala prioritas dan yang Ya. memang mungkin ya ini juga challenge sih kalau menurut Bang Anton pribadi gitu ya, dengan peran sebagai kepala keluarga, kemudian juga mungkin di tempat kerja juga kita juga sebagai head officer atau leader gitu ya. Jadi pertama yang mungkin dilakukan adalah positive mindset. Itu paling penting Dun, karena energi kita kan terkuras. Di kantor pasti banyak yang kita pikirin, banyak pasti. hal-hal yang perlu kita juga selalu improvement, yang memang pastinya ya eksistensi layanan ini dipertaruhkan karena kita di situ adalah seorang leader. Sedangkan di rumah mungkin dengan berbagai macam dinamika gitu ya, dengan 6 orang anak, kemudian ya pastinya dengan hal-hal yang bersifat internal, ya tetap harus balance karena kita nggak boleh egois. Jadi jangan sampai nyampe rumah ya udah capek lah, nggak mau diganggu. Ya memang butuh effort buat mengatur energi itu. Tapi itu tadi, kalau selama kita menjaga mindset positif, energi yang memang baik, ya semua kembali lagi kalau menurut Anton, penggeraknya itu kan mindset. Kalau mindset kita bisa, ya insya Allah semuanya akan bisa. Itu sih Bang. Tipsnya apa sih Bang ketika ada masalah di kerjaan gak dibawa ke rumah dan sebaliknya? Mungkin ada masalah di rumah tidak dibawa ke kerjaan. Ada tipsnya nggak Bang? Tipsnya yang paling utama adalah kedewasaan. Kedewasaan. Iya, karena kalau kita sudah menempatkan diri untuk kedewasaan, itu secara otomatis akan bisa kita kondisikan. Bisa dihadapi. Iya. Gitu ya Bang. Untuk Bang Anton sebagai supervisor tentunya banyak ide-ide kreatif yang Bang Anton keluarkan. Apakah perlu Bang untuk ide kreatif kita bikin inovasi lain untuk menjaga sebuah layanan atau mungkin divisi tersebut? Ya, di zaman mungkin sekarang zaman era digitalisasi,
pastinya kita sebagai manusia itu yang paling utama itu memang kreatif dan inovatif tadi tuh. Karena kalau yang sifatnya hanya rutinitas, mungkin ini juga perhatian buat teman-teman semua gitu ya, yang mungkin secara ruang lingkup pekerjaannya bersifat rutinitas. Ya potensinya sangat besar dulu untuk digantikan oleh mesin atau robot. Apalagi sekarang sudah ada AI gitu kan. Jadi perlunya ide kreatif itu karena untuk membedakan manusia dan robot. Karena robot ya digerakkannya sama manusia kan, dibikin programnya, coding dan yang lain-lain. Sedangkan ide kreatif itu murni hasil pemikiran secara logika manusianya gitu. Jadi kalau menurut Bang Anton, hal paling penting itu kreativitas dan inovatif, karena itu yang menunjang banyak ide-ide yang berhubungan dengan pengembangan layanan ataupun pekerjaan. Jadi bukan hanya kerja aja gitu Bang ya. Tentunya harus ada kreativitas, inovasi, dan tentunya itu juga akan menjadi penilaian lebih mungkin Bang ya dari layanan lain atau divisi-divisi lain, bahkan perusahaan lain mungkin. Iya, karena itu secara tidak langsung akan jadi more benefit ya buat diri kita pribadi, khususnya ya secara individu, bahwa layanan ini akan terlihat berkembang. Pasti yang akan dilihat adalah ada siapa saja di belakangnya. Itu salah satunya peran pendukungnya, ada teman-teman yang memang mungkin berhubungan dengan level leader, middle, sampai dengan yang sifatnya memang masih di level bawah gitu ya. Semuanya kan kembali lagi kalau memang berhubungan dengan teamwork, itu kan hanya positioning aja yang membedakan, tapi secara peta perannya semua itu memang punya kapasitas yang memang sudah mumpuni. Nah, Bang Anton di posisi jabatan saat ini tentunya membawai yang lain, itu tentu terkadang ada gap Bang ya, dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Bang Anton sendiri menyikapi agar berbaur semua itu bagaimana Bang? Sebetulnya kalau berbicara gap, kalau Bang Anton pribadi sih mungkin kurang setuju ya. Karena pada dasarnya kalau kita sudah di luar dari konteks pekerjaan, semua kan sama. Ya kita manusia, sewaktu-waktu nanti kita akan pulang dan memang di bawah tanah juga gitu kan. Jadi yang tadi poin pertama sih, bagaimana kita bisa memposisikan dan memperlakukan orang. Kalau Bang Anton yang saat ini mungkin dijalankan secara natural, alami gitu ya, biasanya berbaur mungkin untuk hal-hal yang sifatnya hobi, misalkan wah senang main bola, ya kita bercengkrama dengan teman-teman yang satu hobi, atau senang bermain musik, ataupun dengan hal-hal yang lebih positif lainnya. Terlepas event mungkin ada apresiasi dari teman-teman yang masih ada kayak segen atau apa, nah itu ya mungkin kalau secara waktu aja sih Dun, kayak intensitas, contoh misalkan Bang Anton berbaur sama teman-teman yang mungkin yang senang main bola, ya 1 kali 2 kali mungkin masih ada hal-hal yang bikin canggung. Tapi seiring berjalannya waktu, samalah seperti hal kita pada masa orientasi ya, wah kita kayaknya bisa nggak sih, cocok nggak di sekolah ini gitu. Awal-awal kan banyak imajinasi atau halusinasi, wah asik nggak sih orang-orangnya gitu. Tapi pada saat setelah jalani, kenal 1, kenal 2, dan akhirnya kita berbaur dengan teman satu kelas, ya semuanya bisa terlewati. Bisa sambil diminum dulu Bang. Kirain tadi ini nggak ada airnya, Pak, jangan. Oke, diminum ya Dun ya. Tadi artinya untuk menyikapi agar berbaur juga Bang Anton itu ada kegiatan yang lain seperti main bola, Bang Anton juga ada band ya. Sedikit-sedikit menyalurkan hobi lah. Tapi betul itu menjadi apa ya, suatu ya agar berbaur aja sih Bang ya. Karena memang ya saya mewakili teman-teman yang lain, mungkin ya tentu segan itu pasti ada Bang. Segan itu pasti ada, ya takut salah ngomong, takut salah bercanda, itu pasti ada. Tapi balik lagi teman-teman, bagaimana justru atasannya yang bisa membaur itu ya. Nah, motivasi Bang Anton Bang bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjenjang karir gitu ya, berjalan, bisa disampaikan agar tetap teman semangat. Oke, ini kayaknya session paling serius nih di obrolan tadi kita ya Din ya. Oke, kalau menurut Bang Anton pribadi itu ya, karena kita mungkin tumbuh berkembang di zaman yang mungkin sekarang serba digitalisasi. Jadi yang paling pertama, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tetap produktif, karena sekarang sarana pendukungnya sangat banyak gitu ya Din ya. Dulu kan kalau kita mau recording yang senang musik gitu ya, kita harus
banyak biaya yang kita kumpulkan, kita juga butuh relasi yang kuat Iya. untuk bisa tembus ke ya mungkin label gitu. Kalau sekarang kan dengan adanya platform seperti YouTube ataupun jenis lain tuh banyak media promosinya. Jadi sebetulnya ada plus minus, tapi itu tadi gimana kita memanfaatkannya. Jadi kalau misalkan dengan perkembangan teknologi modern sekarang, kalau kita manfaatkan untuk hal baik, ya pasti hasilnya akan baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita tadi ya kita hanya mengalir, mungkin bahasa anak-anak sekarang kan udah santai aja, jalanin aja. Kalau mood pribadi banget sebetulnya mungkin udah nggak zaman gitu. Jadi sekarang gimana caranya buat waktu sebaik mungkin dengan produktivitas tadi. Kemudian yang mungkin yang ada berhubungan dengan spiritualnya, ya kita harus bermanfaat untuk orang sekitar. Karena pada saat kita bermanfaat untuk orang sekitar, biasanya semesta juga akan mendukung untuk betul. hal-hal yang sifatnya kebaikan. Iya. Itu sih yang saat ini mungkin yang Bang Anton pegang teguh prinsipnya. Dan mudah-mudahan bisa memotivasi buat teman-teman Pastinya. yang menonton. Kemudian motivasi Bang Anton sendiri dari awal karir itu sampai saat ini di level yang Bang Anton singgah itu, motivasinya apa Bang? Motivasinya yang pertama pasti untuk menjadikan pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang sekitar. Jadi kita nggak boleh pelit ilmu, kita nggak boleh bosen sama kebaikan. Ya even mungkin balasannya ya ada yang jadi buruk ke kita atau ada yang ngomongin di kita. Nah itu kan kedewasaan dalam kehidupan. Kita nggak pernah bisa memposisikan diri kita walaupun sebaik mungkin akan disukai banyak orang. Jadi ya intinya kita bisa tahu diri apabila kita ada di lingkungan banyak yang mensupport, berarti tidak terlalu ada banyak kesalahan nih kita. Tapi kalau banyak yang tidak suka, kita juga harus bijak, berarti kita harus evaluasi. Jadi buat Bang Anton pribadi untuk motivasi pertama itu tadi, selalu dedikasikan diri untuk bermanfaat untuk orang banyak, khususnya orang sekitar dan orang-orang yang memang kita sayangi. Kemudian yang kedua, perbanyak kebaikan, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, walaupun balasan dari kebaikan itu mungkin akan beda-beda, nggak sama apa yang kita lakukan. Kemudian dan yang paling penting, yang paling mungkin ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, lakukan hal-hal yang memang sifatnya adalah produktif tentunya dengan hal yang positif ya. Bang, ya. Betul. Di posisi Bang Anton saat ini, apakah Bang Anton masih ingin mengejar karir selanjutnya Bang di posisi yang lebih atas mungkin Bang? Oh, pastinya ya Don. Mungkin bedanya energinya aja sih. Jadi mungkin bukan jatuhnya lebih ke ambisi, tapi bagaimana kita mengapresiasi untuk pembuktian apa yang sudah kita dedikasikan. Jadi kalau saat ini mungkin sebetulnya mungkin lebih santai ya dengan masa kerja yang sudah lama, kemudian dengan usia juga yang semakin matang gitu. Jadi kalau Bang Anton sih lebih kayak bagaimana caranya kita tetap melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Yang pertama prinsipnya adalah kejujuran, amanah gitu ya. Dan kita melakukannya dengan tulus sesuka hati. Jadi artinya jangan pernah akhirnya gue melakukan ini tuh supaya nanti dilihat atau ada balasan langsung, karena akan capek pada saat kita tidak sesuai dengan harapan. Ini juga salah satu hal penting menurut Bang Anton di filosofi kehidupan, jangan pernah terlalu bergantung baik itu dengan saudara ataupun teman yang terdekat pun, karena pada saat mungkin harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya biasanya itu tadi bakal ada timbul kekecewaan dan mencederai si kenyamanan kita dalam berkawan ataupun berkeluarga gitu ya, kalau dengan keluarga. Itu sih. Untuk waktu Bang Anton, balik lagi ke waktu kerja tadi dengan kesibukan Bang Anton. Bang Anton lebih seneng, artinya lebih banyak di kantor atau mungkin sesuai jam kerja aja Bang? Karena kalau saya perhatiin nih, Bang Anton tentunya dari pagi sampai malam itu, apakah memang Bang Anton lebih lebih mengutamakan kerjaan atau mungkin dibanding keluarga? Sebetulnya kondisional. Ya, karena semuanya kan akan saling berkaitan. Contoh mungkin nanti buat teman-teman yang memang yang pastinya akan
ya mungkin menjalankan jenjang karir sampai dengan level leader, kita udah nggak bisa lagi perhitungan sama jam waktu. Mungkin ya banyak yang bilang wah loyalitas tanpa batas gitu ya, suka ada istilah-istilah begitu. Ya mungkin istilah-istilah seperti itu ya sah-sah aja disampaikan selama memang kita menjalankannya memang dengan tadi yang penting produktif. Contoh misalkan tadi pertanyaan Adun, kok bisa sampai malam? Ya kalau memang itu memungkinkan, karena prinsip Banton mungkin lebih ke nggak senang kalau menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya nanti dikejar-kejar deadline. Jadi kalau misalkan contoh, saya sudah bisa memprediksi bahwa mungkin hasil pekerjaan ini nanti akan ditanyakan. Jadi udah mulai dikerjakan dari sekarang. Jadi pada saat nanti ditanyakan atau dibutuhkan, ya mungkin secara kerangka atau memang untuk hasil mendekati yang diharapkannya. Itu sih Den. Karena memang ada juga bang yang memang gue udah di level atas ya gue sesuai jam kerja aja gitu, pagi pulang sore gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi ini Bang Anton memang memotivasi kita untuk bahwasanya tadi poinnya adalah ketika udah di level yang tertinggi ya kita nggak perlu atau nggak bisa perhitungan dengan waktu juga bang. Ya. Karena memang sudah ada porsinya bang ya. Iya betul. Sebetulnya memang sudah ada porsinya. Tinggal kita pintar memainkan conditional timing tadi aja sih. Iya. Bukan berarti kita lama di kantor juga nggak peduli dengan keluarga gitu ya. Dan itu perlunya kita komunikasi juga dengan pasangan, karena ya memang dengan amanah yang diemban saat ini memang tidak bisa disamaratakan mungkin dengan level yang masih di middle atau di bawah. Jadi ya itu juga butuh komunikasi yang clear, bagaimana pasangan mengerti dengan kesibukan kita, karena kan bisa juga posisinya sudah di rumah. Sebetulnya secara mungkin pribadi Bang Anton udah stay di rumah nih Dun, tapi secara otak pemikiran sebetulnya bisa aja masih ngurusin kerjaan. Tapi ya itu tadi, itu udah bagian dari resiko itu juga dan tanggung jawab. Harus benar-benar support dari orang rumah juga bang ya. Iya, itu paling penting. Karena kita melakukan itu juga kan bukan hanya memikirkan diri sendiri. Contoh sebagai leader itu kan harus memikirkan bawahan tadi. Karena kalau kita enggak memang betul-betul memastikan layanan atau si pekerjaan ini aman, pasti kan akan berdampak. Entah itu misalkan memang layanannya sudah nggak produktif, ya udah pasti akan berdampak ke pengurangan atau efisiensi. Nah itu sih yang memang yang jadi motivasi tadi. Jadi ada korelasinya nyambung kenapa diri kita didedikasikan untuk bermanfaat untuk orang banyak tuh itu Dun. Jadi kita juga jangan egois hanya memikirkan perut sendiri dan keluarga sendiri gitu. Jadi di pekerjaan itu kan banyak juga yang memang orang yang jadi tulang punggung, yang memang ya jadi mata pencaharian. Bang Anton, kalau saya pengen nanya pribadi, kalau menanggapi tentang pengurangan karyawan ini sempat terjadi bang ya di salah satu perusahaan yang kita kerja saat ini, sempat ada pengurangan karyawan. Bang Anton sendiri gimana tanggapannya tentang pengurangan karyawan tersebut? Sebenarnya mungkin kalau bahasa-bahasa pengurangan, perpisahan itu paling nggak enak ya Dun sebenarnya. Tapi ya itu adalah bagian alur dari cerita kehidupan. Ya even mungkin di positioning kita dalam pekerjaan gitu. Itu tadi ya, karena kita bekerja di orang gitu ya. Mungkin buat teman-teman juga yang saat ini mungkin ada di kondisi level zona nyaman, ya sekali lagi kita saling mengingatkan, bukan berarti di sini Bang Anton menggurui. Jadi kita akan ada di kondisi itu. Ya apakah memang mungkin dari sisi usia kita yang sudah tidak produktif, betul. Atau memang kebijakan tadi ya regulasi dari perusahaan ini bahwa ya perlunya ada efisiensi, karena ya zaman semakin modern. Kalau misalkan mungkin digunakan pekerjaannya menggunakan mesin robot, mungkin indikasi cheatingnya berkurang dibandingkan dengan human atau manusia. Jadi ranahnya sih Dun, lebih tepatnya mungkin Bang Anton nggak terlalu bisa berkomentar banyak, karena kan walau sebagaimanapun kita sudah effort bekerja sebaik mungkin, tapi kalau di pihak atas memang sudah ada kepentingan, ya suka tidak suka mau tidak mau memang harus kita hadapi. Ya itu tadi, berarti kita sudah harus menyiapkan bagaimana caranya itu sebelum terjadi kitanya yang sudah bisa mengkondisikan. Karena itu tadi ya, kita sebagai buruh lah katakanlah, untuk kata-kata pengurangan itu mungkin sangat ditakutkan gitu bang ya. Nah dari perjalanan Bang Anton, tentunya kan tadi nggak mudah bang ya untuk sampai ke saat ini tuh.
tentunya ada beberapa kegagalan mungkin yang Bang Anton hadapi. Itu bagaimana Bang untuk menghadapi kegagalan tersebut? Oke, pastinya Dun, dalam perjalanan ini mungkin kalau orang-orang yang hanya melihat dari sisi luar, cuma ngelihat, wah Mantan misalkan enak, oh Mantan udah sukses, tapi mereka tidak pernah melihat atau tidak akan pernah tahu untuk mencapai puncak itu prosesnya seperti apa. Ya sesederhana ini sih Dun. Kalau mungkin dulu kita paling anti untuk melakukan kesalahan, takut, khawatir, sangat banyak pertimbangan. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu berproses tadi, karena kita untuk mencapai hasil puncak, kalau kita tidak meniti dari langkah-langkah sampai puncak tersebut, kita nggak akan bisa menikmati proses yang ada di puncaknya. Betul. Gitu. Jadi sesederhananya begini, mungkin percepat kesalahan untuk kita tahu apa itu kebenarannya. Solusinya seperti apa kita cari Bang. Iya, jadi jangan pernah takut salah, karena kalau kita udah salah berarti kita udah tahu pembandingnya. Oh, yang benernya ini. Karena kalau kita dihindari, wah gue ingin melakukan ini tapi gue takut salah, ya akhirnya itu stuck. Kita nggak akan berkembang dan akan menambah pengalaman. Balik lagi Bang, kalau saya pengen lebih mengulik tentang posisi Bang Anton saat ini. Kalau misalkan tadi tentang pengurangan itu Bang, tentunya kan Bang Anton posisi yang paling atas, paling dicecer dong ibaratnya, mungkin paling disalahkan. Itu Bang Anton menghadapinya gimana Bang? Oke, mungkin kalau untuk kondisi itu kembali lagi ke sudut pandang Bang. Karena kalau Bang Anton pribadi itu tadi, selama kita memang bisa melaksanakan pekerjaan kewajiban kita dengan sebaik mungkin, pastinya nanti dari hasil evaluasi dari hasil evaluasi kenapa sih akhirnya harus ada pengurangan tadi, apakah memang tadi bahasanya kata Adun, wah Banten paling dicecer nih di sana, karena Banten adalah yang memang menjadi di sini adalah sebagai leadernya kepalanya. Ya semua kan akan dibuktikan berdasarkan data dan fakta. Makanya kenapa kita perlu kerja cerdas gitu ya, jadi nggak cuma hanya mengandalkan kerja keras gitu ya atau kerja ikhlas aja, tapi yang paling penting efisiensi dan efektifnya adalah dengan kerja cerdas tadi. Jadi ya selama data pendukungnya ada, berarti kan ada pembelaan atau ada hal-hal yang bisa menjawab bahwa kesalahannya bukan di kita. Nah itu yang paling penting. Makanya gimana caranya ya kita bisa menyiasati strategi kerja itu dengan baik. Jadi ada hal-hal yang udah Bang Anton persiapkan untuk membuktikan bahwa ini kesalahannya bukan 100% atas mungkin kinerja saya ataupun pertanggungjawaban saya. Ternyata teman-teman banyak hal yang kita dapat. Bang, ada quotes nggak buat teman-teman ngomel nih? Oke, kalau quotes kayaknya Bang Anton juga bukan orang yang berfilosofi ya. Tipikal orang yang memang mungkin lebih realistis gitu. Jadi jalani, nikmati, syukuri, maka hal-hal yang akan kita lakukan akan menjadi kebaikan baik untuk diri kita ataupun untuk orang-orang yang kita sayang. Jalani, nikmati, syukuri itu kuncinya Bang ya. Itu akan enak untuk menjalaninya juga, tentunya mensyukuri. Sangat ringan, nyaman aja dong. Mungkin nggak harus banyak yang kita pikirin lah, nanti malah cepet tua. Betul. Makanya Bang Anton kelihatan muda terus. jadi bisa berbaur terus. Bang Anton hatur nuhun pisan deh atas waktu dan kesempatannya. Ini benar-benar ilmu sesuai dengan judul yang ngobrol tentang ilmu. Nah untuk siapapun yang mau ngobrol di sini, podcast di sini, saya ingetin bahwasanya siapapun kita terbuka untuk siapapun. Silakan nanti melalui DM di Instagram kita di Bis Production. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, and share Bis Production. Hatur nuhun. Bang Anton hatur nuhun sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.